Selamat pagi Pak Dedi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, terima kasih sudah bertanya. Alhamdulillah kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah saya sehat juga Pak, baik juga dalam keadaan fit nih. Oh iya Pak, kemarin katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya ya Pak. Apa yang bisa saya bantu nih Pak hari ini? Iya Ibu, kan seperti yang saya bicarakan Ibu via telepon kemarin. Gini Ibu, saya ini kan mengajar 5 kelas nih Ibu. Yang mengajar Iya. 5 kelas. Nah, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Ibu. Karena saya merasa 5 kelas saya itu 3 Ibu yang kayaknya kurang kondusif Ibu. Oh begitu ya Pak. Bagus sekali Pak Dedi. Kira-kira ini apa sih tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Kalau saya lihat yang apa yang sudah Bapak ceritakan tadi. Iya, begini Bu, saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif Ibu. Ya dari 5 kelas yang saya ajar tuh saya ingin semua 5-limanya itu kondusif, kemudian kelima kelas itu menyenangkan, kemudian siswanya semangat dalam belajar, kemudian fokus Ibu. Kemudian mereka juga happy pada saat saya mengajar Ibu. Oh begitu ya. Lumayan juga ya Pak, yang membuat siswa menyenangkan siswa ya Pak ya, semangat dalam belajar. Oke Pak, jadi apa ya yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu Pak, dengan yang Bapak harapkan tadi, yang Bapak inginkan tadi untuk anak-anak. Iya. Saya itu Ibu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Ibu dari kelima kelas itu. Tapi kayaknya belum ada yang benar-benar efektif Ibu membuat kelas itu kondusif Ibu. Oh begitu ya Pak Dedi ya. Masya Allah berarti Bapak ini ya sudah begitu banyak membuat begitu media pembelajaran ya Pak ya. Oke, apa yang menjadi tantangan nih untuk Pak Dedi dalam mencapai tujuan tersebut ya gitu? Iya Ibu. Tantangan yang saya hadapi Ibu dari tadi saya bilang kelima kelas tersebut saya sulit mengendalikan 3 kelas Ibu. Karena dalam 3 kelas ini terdapat siswa yang suka sekali berbicara Ibu, suka sekali keluar kelas, alasannya ke kamar mandi Ibu. Itu pada saat jam pelajaran berlangsung. Oh, begitu ya. Terus apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut ini Pak? Saya Ibu membutuhkan strategi ya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dan suka keluar kelas pada saat pembelajaran berlangsung Ibu. Oh ya. Main juga ya Pak, membutuhkan strategi yang untuk mengendalikan siswa ini ya, berbicara saat pembelajaran kelas. Itu memang semua itu dilema kita ya Pak, sebagai guru ya. Baiklah Pak, mari kita bahas Pak strateginya kira-kira untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung gitu Pak. Nah itu kira-kira apa nih Pak strateginya? Strateginya mungkin yang pertama Ibu, saya akan menggunakan metode yang tidak monoton Ibu. Oh gitu ya Pak. Oh ya. Oke, kalau gitu Pak, pertama-tama kita perlu memahami juga nih Pak, ya, penyebab siswa kenapa sih suka berbicara saat pelajaran berlangsung kan gitu ya. Terus apakah karena mungkin mereka itu tidak memahami materi pelajaran, nah, atau apakah karena mereka itu bosan di dalam kelas, atau apakah mereka itu ingin menarik perhatian begitu Pak. Jadi kira-kira apa nih penyebabnya Pak? Mungkin mereka ini tidak memahami materi yang saya sampaikan mungkin Ibu ya. Karena kurangnya mungkin pembelajaran saya yang sangat monoton mungkin Ibu. Begitu ya Pak ya. Oke, jika itu menjadi penyebab gitu ya Pak, kita mungkin perlu memberikan pembelajaran yang lebih ya, yang jelas menarik kepada siswa. Nah, kita juga bisa menggunakan atau menggunakan metode pembelajaran mungkin ya Pak yang bervariasi atau siswa yang tidak agar siswa itu tidak bosan ya Pak ya. Ya Ibu, mungkin masukan Ibu akan saya lakukan. Oke. Nah, selain itu Pak, kita juga kan perlu memberikan penguatan positif nih kepada siswa kita.
yang tidak berbicara. Mungkin kita bisa memberikan apa ya, pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan, begitu loh Pak. Nah, Oh. seperti itu ya Pak ya. Ya Ibu, masukan dari Ibu akan saya lakukan Ibu. Oke. Nah, nanti begini Pak. Terus kira-kira Pak, bagaimana Pak Dedi, apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Alhamdulillah sudah Ibu, saya sudah memiliki gambaran, gimana nanti pada saat pembelajaran saya akan menggunakan game Ibu, memasukkan game dalam pembelajaran, saya akan menggunakan Kahoot, EduClap, Quizwizard, dan lain-lain Ibu. Oh, bagus sekali Pak Dedi. Itu berarti sudah Bapak buat gambaran ya, sangat bagus itu. Aplikasi apa namanya yang digunakan seperti apa tadi Kahoot, Quizizz ya, Iya. EduClub ya, itu bagus sekali Pak Dedi. Oke, wah kayaknya ini menarik ya Pak Dedi ya. Sudah diterapkan semua kepada siswa, gambarannya seperti itu. Nah sekarang apa nih yang mendukung? Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Alat dukung yang saya butuhkan yaitu saya memerlukan LCD proyektor Ibu, kemudian sound system dan beberapa kabel Ibu. Oh, begitu ya. Oke, baiklah Pak. Untuk mewujudkan metode apa Pak Dedi yang inginkan, hal-hal apa saja yang harus disiapkan agar mempermudah Pak Dedi dalam melaksanakannya? Ya tadi sudah saya sebutkan Ibu, saya membutuhkan LCD proyektor, sound system, dan beberapa kabel Ibu, biar suasana di kelas makin meriah mungkin Ibu. Baik, bagus sekali Pak. Pak Dedi bisa nggak menghubungi wakil Sarpras kita untuk memenuhi apa alat yang kira-kira Pak Dedi butuhkan nanti gitu ya? Oke Ibu, baik. Saya akan menghubungi Pak Aang sebagai Sarpras kita. Saya akan meminta alat-alat tersebut supaya pembelajaran segera dapat saya laksanakan Ibu. Ya, baik Pak. Nah, kira-kira ada lagi nggak Pak Dedi yang dibutuhkan? Alhamdulillah cukup itu dulu Ibu. Terima Iya. kasih. Oke, kalau begitu saya rasa pertemuan kita hari ini selesai ya Pak Dedi ya. Oke, silakan Pak nanti implementasikan strategi tersebut dan beri tahu ke hasilnya kepada saya nanti ya Pak. Ya, baik Bu. Terima kasih Ibu ya atas waktunya Ibu ya. Izin Ya, pamit Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meraih mimpimu, arahkan